partai dulu ya. Bapak-bapak tadi berbicara sangat ideal. Kalau di sektor migas itu bisa membedakan yang mana porsi untuk tenaga kerja asing, yang mana tenaga kerja lokal. Saya ngerinya kalau lu kuli bang, kuli bangunan, halal. Buru-buru, Ini yang mau saya tanggapi. Sebelum Bang Tadi Deddy masuk. kesepakatan gua dulu nih. Ya, aman. Nanti giliran Ya terserah, Bang Deddy duluan atau saya? Oke, Bang Deddy. Saya kalau mau senior Ya, gua saya dulu. mau kalah. Oke, Bang Ayo Deddy, udah, silakan. terserah senior dulu. Malah. Nih gini, Oke, kita Bang harus Deddy hati-hati soal isu kesehatan ini. Negara-negara enggak tadi yang 400 triliun kan? Oh, balik situ lagi. Ya, kenapa? Ya ini sangat penting. Tidak ada negara yang berhasil dengan baik kalau pengelolaan sistem kesehatannya seperti kita ini. Hanya ada beberapa negara yang berhasil dengan national healthcare systemnya, ya. Dan kita harus belajar. Kekacauan yang ada sekarang ini karena memang kita tidak dari hulu ke hilir, ya. Dan tidak ada begini. Negara yang berhasil itu biasanya melakukan pajak yang tinggi pada masyarakatnya, seperti negara-negara Skandinavia. Nah, sementara kita masyarakat ini memang belum terbiasa membayar secara bulanan. Partisipasi Pemda juga sangat rendah, luar biasa rendahnya. Nah, kita melihat kalau dari angka yang ada sekarang, defisit kita itu dipatok 496 triliun. Lalu Bung Andre mengusulkan nanti 400 triliun tambahan ya untuk healthcare-nya, untuk Tadi masuk kesehatan. akal, Bang, kata Bang Maman. Ini Nggak kan kita ngayal, bicara nggak data ngayal. bahwa Bang Maman defisit nggak ngayal. APBN 2024 dipatok sebesar 490,6. Sehingga defisit anggaran kita hanya 2,89%. Kalau mau ditambah 400 triliun lagi di luar yang sudah dialokasikan, defisit kita melebihi 3%. Itu sangat berbahaya. Ya. Jadi ini kita penting untuk Bang hati-hati. Deddy, kalau tapi menurut saya. sebentar Bang, kami cukup terganggu ketika Bang Deddy mengatakan kekacauan yang ada sekarang. Yang jadi presiden kan dari kader PDI Perjuangan Bang, 10 tahun lamanya Bang. Kok Anda menuding kekacauan yang ada sekarang? Nah, dia kader perjuangan, PDI Perjuangan, tapi kan dia milik semua partai, milik parlemen. Jadi nggak bisa dong Anda lempar kesalahannya hanya pada kami. Karena kami hanya salah satu pihak dari sekian banyak partai pengusung pemerintah gitu loh. Kan nggak semua kebijakan Pak Jokowi juga Jadi bukan dikonsultasikan bermaksud ke kita. mengkritisi Presiden Nggak, Jokowi. jangan ditarik-tarik Nggak ada, Bang, jadi ya? soal Nggak ada yang sentimen sangat ke sana, Bang, ya? Jangan ditarik-tarik ini menjadi soal yang sangat personal. Tidak, Lanjut, ini Bang. urusan bangsa dan negara, ya. Lalu yang kedua, Badan Penerimaan Negara. Di tim transisi 2014 sudah kami usulkan itu. Sudah sangat kami usulkan. Kami ambil contoh bagaimana di Surabaya, Jawa Timur bisa meningkatkan rasio pajaknya dengan mengkonekkan sistem di Surabaya dengan di Medan. Tapi dengan segala hal ya kemudian itu tidak terjadi. Termasuk Badan Pengelola Sengketa Agraria misalnya. Kenapa tidak? Yang terjadi adalah bahwa kenapa dulu kita memerlukan Badan Penerimaan Negara itu ya memang karena kita kekurangan sumber daya manusia yang handal. Yang kedua, sistem belum terlalu baik, belum connected kemana-mana. Kalau sekarang sudah connected, makanya kalau kita melihat angka-angka yang ada saat ini, penerimaan pajak kita itu setelah pandemi malah melebihi sebelum pandemi. Sewaktu sebelum pandemi pendapatan pajak kita itu hanya di 74 triliun. Setelah pandemi tahun 2022 itu mencapai 477,8 triliun. Signifikan. Jadi bukan itu persoalannya kalau menurut saya. Persoalan kita adalah bagaimana manusia-manusia pajak ini emang benar-benar ya bekerja dengan baik. Artinya Dan program para KIS tadi pejabat- tetap nggak masuk akal. Kenapa? Program KIS tadi tetap nggak masuk akal. Menurut saya harus dihitung ulang. Oke. Karena dia mendobelkan defisit anggaran menjadi 800 triliun lebih. Itu melewati 3% defisit anggaran yang bisa diterima dalam pengelolaan fiskal yang sehat gitu. Dan saya juga mau perbaiki satu tadi, target kita itu 17 lapangan pekerjaan bukan 12,7. Oke. Nah, oleh karena itu kalau memang kita mau anak-anak muda ini tahun 2045 bisa mencapai GDP-nya sampai 34.000 US dollar yang sekarang kurang dari 5.000, maka tidak harus memacu pertumbuhan sampai 7. Di bawah itu tidak akan pernah tercapai yang namanya Indonesia Emas. Saya kira itu. Baik, kami tangkap Bang Deddy Sebelum poin. dijawab, Kita Bang, ke Mas ya. Angga dan Bang Yusuf dulu. Bang Andre ditahan dulu sama Kang Maman. Kita ke Mas Angga terlebih dahulu. Yang mana yang paling realistis yang akan diujungkan Anies Baswedan yang berbeda sama sekali dengan pemerintahan sekarang, Mas Angga? Iya, terima kasih Bang Andro. Sebenarnya kalau bicara Anies Baswedan sendiri ya, di Jakarta itu Anies Baswedan itu punya 23 janji kerja. Yang mana setelah 5 tahun semuanya dikerjakan. Jadi bicara tentang apakah janjinya realistis atau tidak, Anies Baswedan adalah salah satu-satunya orang mungkin yang punya rekam jejak jelas gitu ya.
mau dicek janji kerjanya masih ada di jakartamajubersama.com kalau misalnya mau dicek gitu ya. Dan sebenarnya kan kita beruntung sebenarnya. Tiga paslon ini adalah orang-orang yang punya rekam jejak. Pak Anies di gubernur, Pak Ganjar di gubernur, Pak Prabowo jadi menteri gitu ya. Tinggal di compare aja, masyarakat tinggal di compare tuh. Mana sih yang dulu janji terus direalisasikan gitu. Pak Anies dulu janji, ada 23 janjinya, 23-nya dikerjakan dengan baik. Nah, sehingga apa yang dilakukan sekarang juga punya potensi hal yang sama. Karena kan past behavior predicts future behavior gitu. Apa yang dilakukan dulu itu memprediksi apa yang akan dikerjakan di masa depan gitu. Jadi ketika bicara apakah janji-janjinya realistis, ya tentu realistis karena penyusunan janjinya dilakukan dengan evidence base. Dan tadi misalnya saya menanggapi Bang Andre gitu ya, Jakarta udah melakukan yang tadi Bang Andre sampaikan, namanya pemberian makanan tambahan anak sekolah. Diberikan ke anak-anak sekolah setiap pagi, selama 2018 sampai 2022, hanya berhenti waktu COVID karena anak-anak kan sekolahnya di rumah waktu COVID, jadi sehingga nggak dikerjakan, tapi Anies sudah melakukan itu di Jakarta. Sehingga ketika misalnya itu mau di scale up ke tingkat nasional, tentunya sudah ada formulanya, tinggal nanti ditambahkan kira-kira gitu. Lalu tadi nanggapin Bang Maman sedikit kaitan sama perubahan. Perubahan yang dimaksud oleh Anies Baswedan tidak seperti yang sesederhana yang dibilang Bang Maman tadi gitu ya. Ini udah bangunan 10 lantai, terus kita turunin lagi padahal harus dilanjutkan jadi 15 lantai gitu. Itu sebenarnya penjelasan yang sangat sederhana dan menyesatkan kaitan sama perubahan. Karena di dokumen visi misinya yang dibuat oleh Pak Anies dan Muhaimin. Sebentar Mas, ini nyekrolnya cepat banget Mas Angga nih. Iya nih, karena saking banyak ini. Ada 148 halaman soalnya. Nah, perubahan yang dimaksud itu adalah misalnya mengubah paradigma masalah masyarakat jadi masalah pemerintahan jadi masalah masyarakat, kira-kira gitu. Terus yang konkret Mas yang harus diubah yang sekarang dilakukan oleh kebijakan Presiden Jokowi yang mana Mas Angga? Nah, yang paling penting itu ada aspek keadilan sosial. Seperti yang udah sering diulang-ulang Pak Anies di hampir semua forum, itu adalah keadilan sosial. Jadi tadi bicara pertumbuhan ekonomi, kalau kita sering lihat enclave, misalnya di Halmahera, pertumbuhan ekonominya memang tinggi, tapi miskin kok. Karena yang dikejar adalah pertumbuhannya, bukan pertumbuhan dan pemerataan, kira-kira gitu. Nah, itu yang akan dikejar. Bahwa ketika bicara kemajuan ekonomi, itu nggak bicara tentang pertumbuhan saja, nggak cuma mengejar 7%, 6%, 7%, tapi gimana 6% 7% yang itu dirasakan oleh semua orang. Karena headline terbaru yang kami baca itu IKN kabarnya akan dievaluasi oleh tim dari Koalisi Perubahan, tidak akan dilanjutkan. Benar nggak itu? Sebenarnya nggak ada yang bilang begitu, tapi nggak ada di visi misi, kira-kira gitu sih. Oke, berarti masih dirembukan, belum ada keputusan. Jadi evaluasinya ini dalam arti apa ini maksudnya nih? Ya kan sebenarnya kalau bicara IKN sendiri kan undang-undangnya udah ada. Tinggal kan nanti evaluasinya adalah apakah proses pembangunannya itu berkeadilan apa enggak. Apakah proses pembangunannya misalnya memberikan manfaat untuk masyarakat Kalimantan secara langsung apa enggak. Karena seperti yang kita tahu sekarang gitu ya, spekulan tanah udah banyak banget tuh di sana gitu kira-kira. Karena ngerasain ini akan ada kemajuan sehingga itu yang perlu kita tinjau ulang gitu kira-kira. Tapi apakah lanjut atau enggak, biarkan nanti capres-cawapres yang mengumumkan. Dan itu tidak menjadi prioritas di visi misi ya? Yang pasti di visi misi kita nggak bicara tentang itu, kita bicara tentang keadilan, pembangunan manusia, lewat 8 jalan perubahan, 28 simpul kemajuan dan lain-lain gitu kira-kira. Bang Yusuf. Iya, saya mau cerita sedikit soal pengalaman Chili ya, karena di Chili ini kan presidennya sekarang kan anak muda. Gabriel Boric, ini yang selalu di copy paste bahwa kenapa enggak seperti Chili. Tapi saya mau cerita Chili. Chili ini adalah satu perkembangan yang menarik. Ini adalah negara Amerika Latin yang kira-kira dari tahun 85 sampai 2000 sekarang itu adalah negara yang paling tinggi pertumbuhan ekonominya di Amerika Latin. Kemudian penurunan angka kemiskinan yang signifikan dari 53% ke 2021 itu tinggal 6%. Tapi ada pemberontakan rakyat terjadi di sana. Pada 2019 hanya karena kenaikan biaya transportasi 4% saja, ada 1 juta lebih orang berdemonstrasi. Apa yang saya mau bilang di sini adalah ada soal keadilan. Ya, hati-hati sekali. Bicara pertumbuhan ekonomi tanpa bicara soal pemerataan itu nonsen. Itu hanya akan menciptakan gap karena di Amerika Latin 25% ekonominya itu dikuasai oleh 1% populasi penduduk Indonesia. Coba kita lihat data kita, ya,
Apakah mirip seperti itu? Jadi hati-hati. Karena Martin Luther King bilang bahwa di mana terjadi ketidakadilan di mana saja, maka itu akan berdampak pada keadilan di mana-mana. Jadi isu keadilan ini penting, ya. Ekonomi tumbuh sekarang memang Pak Jokowi kalau kita lihat angka, kalau lihat kemiskinannya tinggal 1 digit, 9,36%. Apalagi kemiskinan ekstrimnya tinggal 1,12%. Kita di Ganjar ya menargetkan kalau insya Allah 2024 pada 14 Februari dikasih kewenangan untuk memimpin Republik ini, kita akan buat kemiskinan ekstrim menjadi 0 dan kemiskinan tinggal 2,5%. Ya, itu menjadi penting. Nah, kemudian yang menjadi catatan kita, ini soal kemiskinan ini kan penting sekali karena kalau tidak diatasi soal kemiskinan, maka ini akan berembet pada legitimasi pemerintahan. Di Ganjar itu yang paling konkret adalah, pertama soal isu kesehatan. Kita akan bangun satu desa, satu puskesmas, satu dokter, ya, dan pustu ya. Jadi itu untuk juga menaikkan rasio dokter tidak terhadap penduduk. Karena kan WHO targetnya itu yang normal itu adalah satu dokter melayani 1.000 penduduk. Kalau kita sekarang 1.000 penduduk dilayani oleh 0,73 dokter. Kemudian soal pengentasan kemiskinan di keluarga miskin. Kan kemiskinan kalau kita lihat secara struktural bahwa kemiskinan ini kan penyebabnya adalah soal di mana masyarakat kita tidak dapat akses pendidikan yang cukup. Makanya menurut kita bahwa untuk menyelesaikan kemiskinan secara struktural, pendidikan harus dibenahi serius. Karena orang yang miskin itu pasti skillnya dia tidak punya skill. Dia nggak menguasai ilmu pengetahuan, dia nggak punya skill, dia lemah dalam segala akses pengetahuan. Makanya kemudian dalam keluarga miskin di program Ganjar Mahfud itu harus melahirkan 1 sarjana di keluarga miskin. Dengan demikian kita berharap 1 orang sarjana itu akan mencoba menghidupi di semua penghuni rumah di keluarganya itu sehingga garis kemiskinan menjadi terputus. Saya kira itu tambahan. Bang. Saya boleh tambahin nggak? Ya, Ini. Saya harus merespon ini karena ini masuk subjektivitas saya sebagai orang Kalimantan. Dari tadi narasi yang diangkat adalah narasi keadilan, narasi pemerataan pembangunan. Salah satu bentuk implementasi percepatan pembangunan ibu kota negara itu karena pemerintah hari ini dan kita semua melihat ada sebuah keinginan besar kita untuk mendorong pemerataan pembangunan dan distribusi keadilan di wilayah Kalimantan. Kalau tadi misalnya teman-teman melihat ini dalam konteks skala prioritas kesekian, berarti pertanyaan saya paling sederhana, di mana implementasi keadilan di mata kalian? Pada saat di wilayah Kalimantan membutuhkan terjadinya percepatan pembangunan. Harapan kita adalah salah satu bentuk konkret dari implementasi ibu kota negara adalah pemerataan pembangunan di wilayah Kalimantan. Oke. Jadi ini yang tadi saya selalu bilang bahwa jangan kita mudah mengatakan sebuah janji, tapi sebetulnya janji-janji yang kalian sampaikan itu ternyata kontradiktif dengan kebutuhan real masyarakat. Kita hari ini teriak, kita hari ini bicara. Saja langsung bagaimana, Bang? Kita hari ini bicara tentang keadilan. Kita teriak tentang pemerataan pembangunan. Tapi pada saat dipertanyakan tentang komitmen keseriusan kita terhadap pembangunan ibu kota negara yang dimana itu secara tidak langsung pasti akan memberikan implikasi terhadap pembangunan masyarakat Kalimantan, teman-teman menomor 2 karena menomor 3 kan. Ini yang tadi saya bilang. Ini yang tadi saya bilang bahwa kontradiktif. Harus langsung dijawab kalau gitu, Kalimantan Bang. Utara mempersoalkan. Harus langsung dijawab, Ya. Tapi memang kita harus jujur juga gini. Bahwasanya Pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan itu adalah bukti keseriusan kita membangun sebuah proyek peradaban. Bagaimana melahirkan Indonesia yang tidak hanya menjadi milik sesuatu kelompok saja, ya, tetapi bagaimana dia menjadi milik semua rakyat Indonesia. Cuma memang kita juga tidak bisa menutup mata, ya, bahwa proyek peradaban yang penting ini juga harus dikelola dengan sangat transparan, dikelola dengan efisien, dikelola dengan efektif. Dan jangan pernah ada yang membayangkan membangun ibu kota itu urusannya 10-15 tahun. Itu urusannya bisa 25 sampai 40 tahun. Jangka panjang, Bang. It's not project based. Itu civilization Ya. objektif gitu loh. Itu penting banget. Artinya ini gitu loh. tentang political will. Yes. Jadi Silakan, maksud saya silakan. begini, saya prinsip, kita sama artinya
Yang kita butuhkan itu bukan permasalahan implementasi, tapi political will siapapun yang ada di depan. Karena kita setuju bahwa ini bicara tentang proyek jangka panjang. Yang kedua, kalau ada implikasi terhadap spekulan tanah, itu kan implikasi-implikasi. Dimanapun masa hanya juga karena seperti semua itu. masih begitu. Biar Itu aja, terima jawab. kasih. Jadi ini yang mungkin Bang Maman juga bisa ngecek visi misi kita gitu ya. Dibilang, wah kalau tidak mencantumkan IKN kayaknya nggak pro Kalimantan gitu. Di visi misi Amin itu ada yang namanya 8 sayap kemajuan, di mana ada program yang targetednya based on pulau, di mana ada Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, Papua, pesisir dan lain-lain. Saya bacain sedikit yang Kalimantan, di mana Kalimantan, Amin memandang Kalimantan sebagai tonggak ekonomi hijau, beranda Indonesia yang maju dan asri gitu. Sehingga kalau misalnya dibilang, oh nggak nyebutin IKN itu sama dengan tidak memprioritaskan Kalimantan. Nah, memangnya pembangunan hanya dengan IKN? Kan masih banyak hal. Seperti tadi Bang Deddy bilang bahwa iya pembangunannya harus dibuat secara transparan, berkeadilan dan lain-lainnya. Itu kan bukan berarti IKN-nya dihentikan, lalu bangunan diruntuhkan lagi segala macam. Enggak, tapi prosesnya dibikin lebih baik. Nah, Amin menilai bahwa yang terjadi di Kalimantan, sebentar Bang. Mas Anies, bentar, supaya clear kita nggak usah muter-muter, ngabisin waktu. Mas Anies kalau menang jadi presiden, IKN dilanjutkan atau tidak? Karena pertanyaan itu pernah dilontarkan di acara Apexi di Makassar, Mas Anies nggak bisa jawab. Betul. Oke. Biarkan, Nah, makanya, biarkan iya, jawabannya nanti sederhana. jawaban Iya itu dan tidak, itu gitu. dijawab sama CP dan CWP pada waktunya. Dan Kalau saya- ngomongin dan saya sekarang kira kan juga nggak mungkin bisa diomongin Saya sekarang juga dong. kira harus bertanya begini, karena membuat perencanaan pembangunan itu sudah ada rumusnya, Mbak. Ya, APBN itu terdiri dari buku 1, buku 2. Sepanjang yang namanya kewilayahan itu ada di buku 2, apa yang Anda omongkan itu tidak akan pernah tercapai, Bos. Karena pada akhirnya dia akan mengalah pada populasi. Tetapi ada yang paling penting nih, tadi Anda mengatakan nih yang mungkin semua perlu mendengar, bahwa dari 19 janji Pak Anies semua sudah dipenuhi ya. 23 janji Di DKI Baik. Jakarta tadi ya. di DKI Jakarta. Jakarta, iya Jakarta. Betul. Nah, Ini kalau nanti saya akan buka nih bisa jawab dari nih. media massa. Siap. Ada 18 janjinya yang nggak jelas nih. Contoh. Misalnya memperluas manfaat KJS dan KJS Plus dan menambah manfaat guru ngaji, pengajar sekolah minggu, penjaga rumah ibadah dan seterusnya. Janji ini katanya tidak terrealisasi hingga akhir. Sebentar, Oke. ini 18. Membuka sebanyak 200.000 peluang usahawan baru melalui program OKOC selama 5 tahun, faktanya cuma 6.000. Mengurangi angka pengangguran DKI Jakarta melalui pendidikan kejuruan dan sebagainya. Faktanya tahun 2012 sampai 2017 7,51%. Ya, sedangkan rata-rata di tahun 2018 sampai 2021 itu 7,97%. Lalu janji tentang menghentikan reklamasi Teluk Jakarta tetap kejadian. Yang kelima, membangun pemerintahan yang transparan dengan konsep smart city. Lah, semua yang dibangun Pak Ahok supaya rakyat bisa bertemu langsung, mengadu langsung, hilang. Ada lagi nih, menghentikan proyek penyelewengan dalam lingkup birokrasi. Ini banyak banget nih, misalnya kasus DP 0 rupiah ini 152 miliar, pengadaan dan lain-lain lah. Lalu penanggulangan banjir, kemacetan dan ITF. Nah, ini yang terjadi bagaimana? Kita tahu beberapa tahun menjelang berakhirnya Mas Anies, itu malah kita yang tadinya tinggal 82 titik di Jakarta itu menjadi 340 titik banjirnya. Ya. Lalu 8, memberi cuti suami yang istrinya sedang hamil dan membangun daycare yang profesional. Ternyata hanya 3 tempat penitipan anak di balai kota, Wali Kota Jakarta Barat dan Jakarta Utara. Memberikan kredit usaha bagi perempuan, 5 tahun Anies sebagai gubernur tidak ada program kredit untuk perempuan yang diwujudkan. Udahlah sampai 18 capek kita, banyak banget udahlah. Mas Angga, Kang Maman juga harus menjawab tapi usai jeda ya saat lagi.